Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam pengajian kitab Al-Arba'una Haditsan Fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis yang membicarakan tentang pendidikan dan manhaj, yang ditulis dan yang disusun oleh Al-Ma'ali Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, hadis pertama yang sudah kita bacakan dan belum selesai kita jelaskan, yaitu hadis yang sangat masyhur dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu dikarenakan dunia yang akan dia dapati, awim ra'atin yang kihuha, atau dikarenakan wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita sudah bahas terkait dengan niat, bahwasanya ada beberapa fungsi daripada niat. Seperti yang telah kita jelaskan, bahwasanya niat itu berfungsi sebagai pembeda, ya, berfungsi sebagai pembeda antara satu amalan dengan amalan yang lain. Yang kedua, ini sudah kita rinci, yang kedua yaitu pembeda antara ibadat dan adat, kebiasaan. Yang ketiga yaitu dapat mengubah
kebiasaan menjadi ibadah. Artinya dengan kegiatan yang biasanya kita lakukan terkait dengan dunia, tapi jika niatnya bagus, jika niatnya karena Allah, maka dengan niat tersebut perbuatan aktivitas dunia kita itu bisa berubah menjadi ibadah dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah kita bahas. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat yaitu dapat membedakan ibadah ini untuk siapa, kepada siapa. Apakah karena Allah ataukah dikarenakan selain Allah. Artinya niat itu juga berfungsi sebagai dalil ataupun bukti akan keikhlasan seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi bahwasanya keikhlasan merupakan salah satu daripada syarat diterimanya satu amalan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seseorang apabila dia tidak laksanakan dengan ikhlas. Apabila tidak dia laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara syarat terimanya amalan seseorang, ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat penting seorang itu ketika beramal harus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Tidak boleh riya. Kemudian ikhwah, namun riya ini dia muncul pada beberapa waktu. Pertama, seorang ketika beramal dia dari awal sudah beramal riya dari awal memang. Artinya dia membaca Al-Quran dikarenakan dapat pujian, dia puasa atau dia pergi umroh atau pergi haji supaya dia bisa menyandang titel H di belakang namanya. Karena kalau titel akademi itu akan sulit didapatinya atau prosesnya panjang. Tapi kalau titel H itu kan mudah. Anda ada duit, cukup duitnya, Anda bisa berangkat dengan haji furoda. Maka pulang-pulang Anda sudah dapatkan titel H di belakang. Apalagi kalau yang mau jadi caleg, supaya menunjukkan dia adalah seorang muslim. Karena apa? Karena ada H-nya. H-nya. Jadi dia dipanggil Pak Haji. Karena titel Pak Haji ini memang lebih lebih tinggi satu peringkat ketimbang pejabat-pejabat yang tidak ada hajinya. Itu ikhwah. Apalagi sudah haji belakangnya LC. Wahyu. Demikian, ini agamis sekali nih caleg calon legislatif kita ini. Ikhwah, dari awal sudah bukan karena Allah, atau dari awal memang dia bagi-bagi sembako, tujuannya bukan dikarenakan Allah, tujuannya dikarenakan tujuan sesuatu lah, kita katakan ada udang di balik batunya. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Amalan yang seperti ini jelas tertolak, karena jelas tertolak dikarenakan cara diterimanya amalan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman,
Ana aghna syurakai anis syirki. Aku adalah zat yang paling tak memerlukan sekutu. Aku adalah zat yang paling tidak memerlukan bantuan sekutu. Kemudian, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan satu amalan dengan menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak rela disekutukan. Termasuk juga ketika kita beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Mungkin para ikhwah pernah mendengar sebuah hadis yang cukup panjang, di mana 3 orang muslim yang seharusnya apa yang dia laksanakan itu merupakan suatu amalan yang luar biasa nilainya, seperti dia tewas dalam jihad fisabilillah, atau dia seorang alim yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seorang dermawan, seorang donatur. Di mana ikhwah, pada umumnya bahkan kita katakan ya semuanya Islam itu berkembang dengan 3 ini. Imma dengan jihad, atau dengan dakwah, dan dengan donatur. Ada para dermawan, orang-orang yang memang rela mengeluarkan hartanya untuk perkembangan dan untuk dakwah Islam. Dan itu sudah muncul sejak awal Islam muncul. Siapa donatur pertama di awal-awal Islam muncul? Abu Bakar. Abu Bakar. Kemudian masuk Islam Abdurrahman bin Auf. Ini para donatur-donatur ikhwah. Sebab seorang hanya berdasarkan seorang dai saja, dia mungkin membutuhkan hal-hal yang memperkuat dakwahnya. Makanya para nabi itu disertai dengan para hawari. Kalau Nabi Isa disertai dengan hawari. Kalau Rasulullah disertai dengan para sahabat-sahabat. Dan ini sahabat-sahabat yang memang Allah sengaja pilih. Memang orang-orang yang top, orang-orang yang punya kualitas tinggi untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan beliau mengatakan bahwasanya sahabat itu fa innahu a'maquhu ilman, orang yang paling dalam ilmunya, wa abarruhum quluban, dan yang paling bagus hatinya, paling bersih hatinya, wa a'maquhu wa aqalluhum takallufan, dan yang paling sedikit takallufnya, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi, suatu kaum yang memang sengaja Allah pilihkan untuk menemani nabinya, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya, fa'rifu anhum fadlahum, kalian harus tahu keutamaan mereka. Seolah Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau kalian seorang muslim harus tahu tuh bagaimana kehebatan para sahabat, harus tahu bagaimana keistimewaan para sahabat. Fa'rifu anhum fadlahum wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim, pegang agama mereka dan akhlak mereka, fa innahum kanu ala hudam mustaqim, karena mereka dahulu itu berada di atas jalan yang lurus. Itulah para sahabat, orang-orang yang menyertai, ya, orang-orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 posisi yang sangat mulia ini ternyata jika tidak dilakukan dengan akhlak yang lurus, ternyata malah akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Demikian ikhwah, sebagaimana hadis yang sudah kita baca di kajian yang lalu. Yang satu dia berjihad sampai tewas, ternyata jihadnya bukan karena Allah, karena mengharapkan sanjungan dari orang, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Yang satu lagi seorang alim, seorang yang mengajarkan agama Allah, mengajarkan Al-Quran, padahal Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Afwan, suara saya bisa jelas atau terlalu cempreng begitu? Tapi jelas, dengar. Belakang dengar. Yang jualan dengar. Dengar yang jualan. Oke. Taib ikhwan rahimani Allah wa iyyakum.
Itu namanya sambil menyelam minum air. Tapi kadang-kadang kebanyakan airnya, jadi megap. Ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, seorang yang seharusnya mudah masuk surga, dia menunjukkan kebaikan. Bayangkan, terkadang ikhwah kita nggak bisa melakukan kebaikan, tapi ketika kita menunjukkan kebaikan, orang mengikuti apa yang kita tunjuk, kita dapat pahala sebagaimana yang dia lakukan. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka untuk dia pahalanya, pahala orang yang menunjukkan kebaikan itu. Demikian ikhwah. Berapa banyak pahala para dai yang menunjukkan kebaikan yang bisa saja yang ditunjukkan itu dia sendiri belum lakukan. Ya. Bisa saja yang dia tunjukkan itu dia sendiri belum lakukan. Dia suruh kita harus berinfak segala macam, mungkin dia pun belum berinfak. Atau mungkin belum ada yang dia infakkan, belum ada yang bisa dia infakkan. Tapi ketika dia sudah menunjukkan, maka itu sudah mendapatkan pahala. Seharusnya kan orang ini mudah masuk surga, tapi ternyata tidak. Ketika itu dia lakukan tidak ikhlas karena Allah, diseret dia ke dalam api neraka. Satu lagi seorang donatur, seorang dermawan, ya, semua jalur yang Allah sukai dia infakkan. Tapi ternyata dia tidak lakukan itu kecuali karena mengharapkan pujian dari orang-orang, supaya orang katakan dia seorang dermawan, supaya orang katakan dia seorang donatur tetap, begitu kan? Maka karena itu tujuannya diseretlah dia ke dalam api neraka. Demikian ikhwah, ini dikarenakan apa? Dari awal dia sudah ria pada Allah Subhanahu wa taala, maka tertolaklah amalannya, muncul permasalahannya. Bagaimana kalau dia taubat? Ya, selama ini dia berinfak karena berharap sanjungan dari orang. Suatu hari dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ria yang pernah dia lakukan. Amalan yang tadi apakah bisa diterima lagi ataukah tidak? Ngerti kasusnya? Antum paham case-nya ya? Misalnya nih, si A itu dia suka berinfak, tapi tujuan dia itu agar dapat sanjungan dari orang. Suatu hari dia tobat bahwasanya apa yang dia lakukan itu tidak benar. Dia mohon ampun pada Allah, karena kan ini sebuah dosa ikhwah. Ya, ini juga sebuah dosa. Artinya ria itu dosa, dan dia tobat. Kan dosa itu bisa dihapuskan dengan taubat. Sekarang permasalahannya, oke, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus amalannya masih dihitung apa tidak? Gimana kira-kira? Tapi pertanyaannya paham ya? Baik. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ibnu Qayyim mengatakan tak diterima. Ibnu Qayyim mengatakan tak diterima. Kenapa? Dari awal sudah nggak beres. Tegas Ibnu Qayyim. Kalau dari awal sudah nggak beres, bukan karena Allah, tak diterima. Tapi sebagian lagi mengatakan diterima. Sebagian lagi mengatakan diterima. Apa dasarnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum? Dasarnya ikhwah, yaitu yang apa namanya ya, ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia masuk Islam tentang bagaimana dengan kebaikan-kebaikan dia. Kan bagaimanapun ikhwah, orang kafir kan ada kebaikannya. Gimana kira-kira? Orang kafir ada nggak kebaikan yang pernah dia lakukan? Pernah. Dia tersenyum saja merupakan kebaikan. Apalagi masa sih dia nggak pernah bantu orang? Ya, masa sih dia nggak pernah buat baik kepada orang? Sedikit banyak. Wong iblis saja pernah ada kebaikannya kok. Iblis dulu, biang keburukan, pernah dia melakukan kebaikan. Taib, yang ditanyakan Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, ini kalau seandainya saya masuk Islam, terus kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan itu gimana?
Padahal ikhwah, apabila seorang itu kafir, apakah amalannya ada hitungannya? Seorang kafir nggak ada. Seorang yang statusnya kafir, apabila dia berbuat baik, seorang yang statusnya kafir, apabila dia berbuat baik, maka untuk dia rumusnya N kali 0. N adalah perbuatan baik. Apapun perbuatan baik yang dia lakukan, maka dikalikan 0, tidak ada gunanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, walau asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Muhammad, kalau seandainya engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka kami akan hapuskan amalanmu. Kami akan hapus semua kebaikanmu. Allah hapus kalau dia buat syirik. Baik. Jadi Hakim bin Hizam ini kerabatnya Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus gimana kalau saya masuk Islam, kebaikan-kebaikan saya dihitung apa enggak? Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Kamu masuk Islam dengan membawa segala kebaikan yang kamu lakukan terdahulu. Artinya gimana ini? Kebaikan yang seharusnya kali 0, ternyata ketika seorang masuk Islam, bagaimana dengan kebaikan ini? Dihitung ulang kan? Misalnya ketika dia kafir, dia punya misalnya kebaikan itu sekitar 100 kebaikan pernah dia lakukan. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka semua kebaikan itu kalikan 0, nggak ada gunanya. Ternyata dia masuk Islam, maka gimana dengan 100 kebaikan itu? Dihitung kembali. Nah, sekarang ikhwah, itu kan orang kafir. Terus kalau dia seorang muslim yang tadinya dia beramal karena Allah, bukan karena Allah, dia beramal riya, tidak karena Allah, terus dia tobat, gimana jadinya? Dihitung lagi apa tidak? Demikian. Makanya ada dua pendapat. Yang satu mengatakan tak dihitung, kenapa? Dari awal sudah nggak beres. Yang satu lagi mengatakan dihitunglah. Orang kafir saja ketika dia tobat dihitung kembali kebaikannya. Masa sih kita yang muslim ketika dia tobat nggak dihitung lagi? Nah gitu ikhwah. Jadi cukup kuat dua-dua kan? Cocoknya yang mana kita pilih ini ikhwah? Iya sih, cocoknya begitu sih ya. Karena pendapat kedua ini juga cukup kuat, bukan tidak ada alasan. Kita berharap pendapat yang kedua lah ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Karena memang kalau kita katakan tidak ada sama sekali, dia sudah taubat loh ini ceritanya. Sedangkan orang taubat dari kesyirikan, dari kekafiran dihitung lagi amalan kebaikannya. Masa sih taubat dari riya tak dihitung lagi? Itulah ikhwah. Memang kita doa semoga yang kedua ya. Jadi lebih mudah. Jadi antum yang dulu pernah ria-ria taubat supaya dihitung lagi. Tapi betul lah kalian tobatnya. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Itu orang yang melakukan perbuatan diawali memang sudah ria. Karena dunia, karena pujian, karena bisnis, karena apa lagi? Karena untuk menyambung relasi dunianya supaya mudah dan segala macamnya, sama sekali tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang ini ada dua pendapat. Maka untuk orang ini tidak ada nilai amalannya kecuali kalau dia tobat. Ada dua pendapat. Baik. Kemudian ikhwah, yang kedua, seorang yang beramal awalnya sih bagus, ikhlas karena Allah. Awal dia baca Quran, ya, baca Quran. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Ada akhwat lewat, merdu suara abang ini ya. Fadzalikal, begitu bertingkah dia demikian, padahal tadi biasa-biasa aja. Jadi berharap, apalagi yang baca jomblo,
Itu ikhwah, kalau jomblo baca akhwat lewat itu pengaruh loh. Makanya jomblo-jomblo segera tinggalkan masa jomblo Anda supaya nggak tergetar kalau ada akhwat lewat. Ini setiap ada akhwat lewat, apakah dia pasangan saya? Nah itu dia. Kadang-kadang bapak juga begitu. Iya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib. Sekarang bagaimana kalau seandainya datangnya ria itu pertengahan? Awalnya bagus, awalnya sholatnya bagus, ya bagus sholatnya. Misalnya awalnya sholat duha, datang tamu, assalamualaikum, kan lagi sholat nih. Supaya bagaimana cara kita memberitahu dia bahwa kita sedang sholat? Mungkin kita kuatkan Allahu Akbar supaya tahu dia kita sholat. Tapi masuk setan, biar tahu juga lah dia kita sedang sholat duha. Awak ini kan solehah sebenarnya, biar dia tahu sholat duha kan masuk. Ikhwah ria itu memang begitu, tipis masuknya, disadari tak disadari. Demikian masuk ria, padahal rakaat pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat kedua masuk ria. Ini gimana jadinya nasib dia ini? Apakah rakaat pertama diterima, rakaat kedua nggak terima? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, para ulama menyebutkan ada beberapa kriteria. Ketika dia berusaha untuk menghilangkannya, masuk setan. Set, ya dibisikkan. Iya, biar tahu. Bisikkan. Coba kamu pakai takbir saja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, supaya dia tahu antum sedang sholat, nggak salam terus. Setan masuk. Iya, supaya dia tahu antum sedang sholat, sekaligus biar tahu antum itu orang soleh. Nah, masuk setannya kan? Itulah setan. Kalau nggak halus nggak setan namanya. Akhirnya sadar dia, wah ini bisikan setan ini. Betul dia mengucapkan takbir itu betul supaya orang tahu, tapi setan masuk di situ. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ini bagaimana ini? Masuk setannya. Tapi dia lawan dan dia menang, maka tak dihitung. Atau dia lagi sholat baca Quran, habis sholat tahajud baca Quran, di samping HP, masuklah komentar kawan-kawannya yang waktu itu tidak sholat, mungkin lagi tidak tidur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Itu temannya, dia tuh iya, amin katanya gitu kan. Ada masalah nggak dengan aminnya? Saya ulangi pertanyaannya ya. Dia sholat tahajud, sudah selesai sholat tahajud, menunggu waktu mungkin subuh jam 4 dia baca Quran. Di samping kan biasa kan kita, kalau walaupun lagi sholat tetapnya samping ada HP. Masuklah di grup, semoga Allah Subhanahu, teman dia ini bukan dia, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dia pun, woi, amin katanya. Dia yang jawab amin. Ada masalah nggak? Kira-kira? Zohirnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Setan bisa masuk nggak? Di mana masuknya? Di mana masuknya? Apa Pak? Itu dia. Nggak ada masalah dengan amin. Tapi setan masuk supaya orang-orang tahu kita juga sudah bangun. Kan halus ikhwah kan? Halus sekali. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Setan masuk. Kau jawab dulu amin, kau jawab dulu amin. Biar tahu orang itu. Kita juga sholat tahajud, bukan dia aja. Demikian ikhwah. Ya, padahal di awal nggak ada apa-apa. Di awal dia ikhlas karena Allah, masuk seperti ini, di pertengahan masuk. Maka kalau dia lawan rasa itu dan dia menang, maka Allah tetap hitung. Gimana kalau dia lawan dan dia kalah? Bagaimana? Dia lawan dan dia kalah. Dalam masalah ini masih
diberikan, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah dia lawan dan dia kalah. Yang jadi masalah adalah tidak ada perlawanan. Supaya tahu mereka, saya juga sedang ibadah ini. Terus dalam hatinya, iyalah awak memang soleh kali memang. Untuk zaman sekarang ini jarang-jarang orang macam awak ini. Demikian. Supaya mereka juga tahu, ikuti macam saya ini. Bangun makanya sebelum subuh. Jangan bangunnya itu pas adzan. Terus begitu. Demikian. Jadi permasalahannya adalah tidak ada perlawanan atas sifat riya itu. Ini bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yang seperti ini Allahu alam bissawab, ya. Yang seperti ini para ulama menyebutkan bahwasanya orang tersebut ya gugurlah nilai amalannya, ya, gugurlah nilai amalannya, atau dia akan dinilai sesuai dengan persentasi keikhlasannya. Karena nggak mungkin juga kan awalnya ikhlas tapi kemudian pertengahan tak ikhlas, lantas gara-gara tak ikhlas di pertengahan tidak ada nilai sama sekali. Yang terakhir ikhwah, seorang yang riyanya belakangan, ya, riyanya datang belakangan. Bagaimana ikhwah? Misalnya seorang pergi umroh atau haji, biasa orang Indonesia tetap saja pasti ada fotonya itu. Tapi kan ada yang langsung diupload, ada yang belakangan baru diupload. Demikian. Itu bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum? Tidak ada niat sama sekali dan ikhlas. Setahun yang lalu dia sudah haji, ya, setahun yang lalu dia haji dan dia punya dokumentasi, ya, niatnya hanya untuk anak-anak. Ini mama lagi di Uhud, ini bapak lagi di Baki karena mama nggak boleh masuk. Demikian, supaya ada cerita untuk anak-anak, tidak ada untuk yang lain-lain. Setahun kemudian kan ada haji lagi, maka teman-teman di grup dia mulai mengupload lah, alhamdulillah kami lagi di Arafah, alhamdulillah kami lagi di Muzdalifah, walaupun tidak ada kemah namun tetap khidmat beribadah kepada Allah, ya kan. Di grup tuh setan bisikkan, kamu kan juga punya foto-foto ketika di Arafah, kamu kan juga punya foto-foto ketika Muzdalifah. Kasih tahu mereka, antum juga punya. Iya juga katanya kan, tapi kan dulu sudah selesai nih ibadahnya, belakangan diupload lah dia. Iya, diuploadnya lah di grup foto dia ketika di Arafah, ketika berdoa, foto dia ketika di Ka'bah berdoa. Karena harus menghadap kamera, terpaksa Ka'bahnya di belakang, ya kan. Kalau dia menghadap Ka'bah, foto belakang cuman punggung dapatnya. Jadi gimana jadinya supaya dapat Ka'bah tapi dapat kamera? Kan nggak bisa. Demikian ikhwah. Jadi di-upload berikutnya. Di sini para ulama mengatakan, ada yang mengatakan pupus semua amalan yang setahun yang lalu. Sebagian lagi mengatakan tidak. Tapi dia berdosa karena adanya riya belakangan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan riya. Baik, riya ini menurut para ulama ada beberapa jenis. Hal ini supaya untuk introspeksi diri kita. Pertama ada riyaul badani. Riyaul badani. Apa itu riyaul badani? Riyaul badani kita menunjukkan bahwasanya kita itu pucat akibat banyak puasa. Demikian ikhwah, pucat akibat banyak puasa. Atau dihitam-hitamkan keningnya supaya orang tahu saya sujudnya lama. Demikian. Dia punya sajadah yang lembut tapi dipakainya sajadah dari tikar plastik. Tikar plastik itu kan tajam-tajam ikhwah.
Yang seharusnya standar, akhirnya dia buat agak ke depan begitu, sehingga berat badannya kan ke depan. Orang yang standar, sujudnya tidak standar, selalu terdepan, itu semua berat badan dikening. Insya Allah 3 hari bekas itu. Demikian ikhwah. Iya, bekas. Tengoknya, wih, udah mulai hitam tuh. Demikian ikhwah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ini namanya riya badani. Riyaul badan. Demikian. Atau mungkin matanya mata lelah. Ditanya orang, "Bapak kenapa matanya lelah?" "Iya, subhanallah. Tahajud saya tadi malam." Gitu. Tahajud tadi malam. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, riya badan namanya, ya. Riya badan. Itu diantaranya. Yang kedua, riya'u min jihati zai. Riya dari sisi penampilan. Pakainya jubah, sorban, gitu kan. Kemana-mana pakai tasbih. Subhanallah. Demikian. Supaya terlihat dia sebagai seorang ahli ibadah. Ya. Supaya terlihat dia sebagai seorang ahli ibadah. Ini termasuk riya penampilan. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia seperti itu, ya dimanapun orang akan menghargai dia. Kenapa? Ini sepertinya Pak Ustadz ini. Ikhwah, di kalangan kita kalau dia seorang ustadz, pertama pakai kopiah. Apalagi ciri-ciri ustadznya, penampilannya? Pakai selendang. Demikian. Pernah saya mau ngisi pengajian, saya nggak pakai selendang, gini aja, pakai baju koko. Ustadz di mana? Di depan ibu. Karena nggak ada penampilan ustadznya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi penampilan itu juga bisa menjadi riya. Ya. Riya. Penampilan supaya dianggap sebagai seorang alim juga. Ya, pakai sorban, pakai lagi sal begitu kan, bawa tasbih di tangan, tasbih di leher, kiri kanan tasbih, misalnya begitu. Demikian ikhwah, supaya dibilang orang alim. Itu riya penampilan. Ya, riya penampilan. Kemudian riyaul qaul, riya tapi ucapan. Nah, inilah seperti dakwah, itu bisa riya ikhwah. Ucapan, zikir, ya. Dia lagi ngobrol dengan kawan-kawannya, tapi bibirnya subhanallah, supaya dibilang orang lisannya basah dengan zikir. Kan keren. Subhanallah. Antum subhanallah. Tadi subhanallah. Pergi subhanallah. Kemana? Misalnya begitu. Ikhwah, ini riya. Ya, riya. Kalau antum mau zikir, boleh, silahkan. Tapi kalau bisa jangan tahu orang. Ya. Kalau bisa jangan tahu orang. Kecuali zikir-zikir yang memang mau tidak mau orang tahu. Seperti apa? Zikir mau tidak mau orang tahu. Apa contohnya? Selesai sholat, bisa orang nggak tahu. Kecuali kalau kita kuat-kuat. Takbiran itu memang harus dikuaskan. Masa kita takbiran malam Idul Fitri atau Idul Adha? Itu bukan takbiran namanya. Takbiran terus kuat. Talbiyah, gak usah talbiyah kuat-kuat. Riya, nanti orang satu bis kita tahu kita talbiyah. Demikian. Itu salah. Ya harus mau nggak mau harus kuat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu sunnahnya. Tidak. Nggak bisa begitu ikhwah. Mau tidak mau orang harus tahu kita zikir. Demikian. Jadi gimana Ustaz? Ya sudah. Anda lakukan, orang tahu, sudahlah. Abaikan saja, ikhlaskan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya riya al-qaul. Kalau kita Kalau kita tujukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Riya amal. Riya amal ini ya perbuatan-perbuatan lah. Makanya ikhwah, salah satu cara agar kita tidak riya, upayakan amalan itu tidak diketahui orang. Itu pun amalan yang bisa dirahasiakan. Infak, sholat tahajud, zikir, baca Quran.
Demikian ikhwah. Tapi kalau yang tidak bisa, ya mau tidak mau harus dilakukan. Demikian ikhwah. Contohnya menghadiri majelis taklim, bisa antum diam-diam masuk ke gudang itu, tolonglah kunci gudangnya supaya orang nggak tahu awak hadir gitu. Atau antum mau ngaji nih supaya nggak ketahuan, antum di WC aja dengarkannya supaya orang nggak tahu. Bisa? Ya nggak bisa seperti itu. Mau tidak mau orang akan tahu. Para akhwat pakai jilbab, gimana cara? Ya mau tidak mau orang harus tahu. Orang mau pergi ke apa? Ke sholat berjamaah, ya mau tidak mau harus tahu. Apakah antum harus buat terowongan dari rumah ke masjid supaya orang nggak tahu antum pergi ke masjid? Toh muncul juga nanti di masjid. Demikian. Ada amalan-amalan itu yang mau tidak mau orang harus tahu. Tapi amalan yang bisa kita rahasiakan, rahasiakan. Demikian ikhwah. Jadi ada riya, itu riya amali. Yang terakhir al-mara'atu bi ashabin wa azairin, yaitu riya terhadap apa dengan teman ataupun orang-orang yang mengunjungi dia. Di sini disebutkan ikhwah, seorang riyanya begini ikhwah, datang ustadz, foto ustadz, supaya tahu orang awak itu sudah ngaji. Ini biasanya enggak ustadz-ustadz macam awak inilah kan, biasanya ustadz yang sudah nasional begitu. Banyak yang minta foto ikhwah. Saya enggak minta foto, orang kenapa ya? Demikian, banyak yang minta foto. Tuh ustadz, terus tujuan dia apa itu minta foto? Dia upload di Facebook. Alhamdulillah, ketemu dengan ustadz nasional. Sungguh tenang hati merasa. Alah. Demikian, itu riya termasuk ikhwah. Kalau anda berada di atas yang benar, ya sudah, biar anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Orang lain nggak tahu, nggak apa-apa. Berada di atas manhaj salaf, nggak perlu pengakuan orang, nggak perlu. Ustadz, ini perlu loh Ustadz. Untuk apa? Kalau melamar akhwat, kalau ini datang nggak ada, antum di mana ngaji? Saya nggak usah bilang lah ya. Saya sebut saya foto-foto saya ya. Ini kan Ustadz Fulan, ini Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Demikian. Coba lihat di akun saya. Wah, rupanya dia cuman foto, habis itu nggak ngaji. Itu ikhwah, dan ini banyak ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi seolah kalau dia sudah foto dengan Ustadz Fulan, kalau dia sudah nyupiri Ustadz Fulan, kalau dia sudah menyertai Ustadz Fulan pergi kemana-mana, lantas dia seorang yang baik. Belum tentu ikhwah ya. Jadi tidak usah, kalau anda mau berkhidmat kepada Ustadz Fulan, ya sudah silakan khidmat, tidak usah orang lain tahu. Demikian, tidak usah orang lain tahu ya. Berapa banyak orang-orang ingin orang tahu bahwasanya dia dekat dengan Ustadz Fulan. Tidak perlu. Yang penting bagi kita dekat dengan Allah, bukan dekat dengan Ustadz Fulan. Kalaupun dekat dengan Ustadz Fulan membuat kita bisa dekat dengan Allah, silahkan, tapi tidak usah ada orang yang tahu. Kalaupun orang yang tahu, ya sekedar tahu aja. Tidak usah di-upload di Facebook, tidak usah dipublish ke orang-orang, tidak usah. Demikian ikhwah. Karena antum dengan Ustadz Fulan itu tak menjamin masuk surga. Ya, nggak menjamin masuk surga. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Barang siapa yang mau mengambil sunnah, ambil sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal. Karena yang masih hidup nggak aman dari fitnah. Siapa mereka? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Demikian ikhwah. Jadi kalau antum berkhidmat pada seorang ustadz demi kelancaran dakwah, silahkan, dan tidak usah orang banyak tahu, tidak usah. Demikian, supaya antum punya andil dalam dakwah ya, punya andil dalam dakwah. Kalaupun di cerita-cerita orang mengatakan kemarin saya, kadang-kadang begini ikhwah, kadang-kadang kita bisa terpancing ya, kita bisa terpancing. Ada teman, alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan Ustadz Fulan, saya nyupir dia. Sementara ini sudah berapa ustadz yang disopiri dia. Setan kan bisikkan tuh, kau bilang, ente baru Ustadz Deli Serdang yang disopirinya, bukan ustadz mana-mana. Itu ustadz nasional, internasional bilang, itu kan
bisikan setan itu. Dia kan nggak mau kalah. Kalau dia kalah, maaf bang ya, Ustadz, abang tahu Ustadz Fulan? Ustadz Fulan, ambo supinyo. Saya sopirnya itu berapa bulan? Ustadz ini 3 bulan. Ustadz Fulan. Demikian ikhwah, setan yang membisik-bisikkan supaya apa? Supaya dia dinilai seorang yang baik. Demikian ikhwah. Itu namanya apa? Ria karena teman atau dia karena teman. Ada lagi ikhwah, ketika dia dikunjungi oleh seorang ustadz, masya Allah tuh foto-foto habis dari semua sudut rumahnya. Demikian, alhamdulillah, ana dikunjungi Ustadz Fulan, berkah rasanya rumah ini. Itu hulu. Siapa bilang Ustadz bawa berkah? Berkah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hulu ikhwah. Demikian. Ya, jadi kalau dia dikunjungi Ustadz, silahkan, tidak masalah. Dia menyediakan makan tuh sang Ustadz, silahkan, gak ada masalah. Dia mengundang kawan-kawan yang soleh-soleh yang sudah ngaji, silahkan, gak ada masalah. Tapi tak usah jadikan itu sebagai menaikkan rating, begitu, menaikkan rating diri, karena nanti hilang pahalanya. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi hati-hati ikhwah ya, karena memang apa ya, jiwa kita itu suka agar kita itu kesohor, dikenal orang, suka sekali. Kita misalnya tinggal di mana, misalnya tinggalnya di Setiabudi, kita ingin kalau ada orang yang nanya kita di ujung Setiabudi Utara sampai Selatan, tahu orang, Bapak kenal dengan Ustadz Wan? Kenal lah, Ustadz kami tuh, ketua kami tuh. Demikian, senang kalau bisa orang satu dunia ini tahu dengan dia. Demikian ikhwah, itu keinginan diri, itu keinginan diri. Sementara dalam Islam tidak dibolehkan kita ingin untuk masyhur. Apa kata para ulama bahwasanya asyuhrah naqamun, syuhrah itu al-khumul, tersembunyi itu yaitu apa namanya ya, yang tersembunyi itu suatu hal nikmatun wa kullun ya'bah, sesuatu tidak dikenal itu suatu hal nikmat sebenarnya, tapi nggak ada orang yang mau. Wa syuhratu naqamun, terkenal itu sebuah ujian, tapi semua orang mau, ya kan? Semua orang kepingin terkenal dengan berbagai macam cara, dari mulai kalangan bawah sampai para dai sampai pejabat kepingin, apalagi yang akan mencalonkan dirinya jadi caleg. Itu kalau bisa semua masuk. Demikian ikhwah, supaya orang kenal agar dia dicoblos dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, semua diupload. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, beberapa jenis daripada riya. Jadi berapa totalnya ikhwah? 5. Cuman 1 yang mencatat. Gak apa-apa. Yang penting ada perwakilan. Baik. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimana ini riya ini kan apa ya? Riya ini penyakit. Dan Rasulullah mengatakan innallaha ma anzalallahu da illa anzala ma'ahu syifa. Illa anzala ma'ahu dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah sertai juga apa obatnya, penawarnya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa saja, bagaimana caranya untuk mengobati riya ini, cara mengantisipasi yang namanya riya, yang semua mengakui bahwasanya, bahkan para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada satu perkara pun yang sulit untuk mereka benahi melebihi masalah hati. Ya, dikatakan hati qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Fa innahu tataqallab, karena hati itu berbolak-balik. Jadi qalbun tataqallab, qalbun karena mudah untuk berbalik-balik. Hari ini iya, nanti siang bisa menjadi tidak. Itulah hati. Hari ini cinta, siang bisa menjadi benci, sore kembali cinta. Itulah hati ikhwah. Ya, itulah hati. Dari hari pagi dia akan mengatakan kaulah segalanya, nanti siang kau bukan apa-apa.
Ya begitu namanya hati. Ya, itulah namanya hati. Karena dia apa? Qalbun tataqallab, mudah untuk berbolak-balik. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengobati ini? Yang pertama, ayya'lamul mukallafu ilman yaqinan anna bi annahu abdun mahdun. Seorang itu harus faham, dia itu hanyalah seorang hamba. Seperti ini ikhwah. Kalau kita seorang pegawai, tugas kita membersihkan WC, apa namanya, office boy, bukan office boy ya, cleaning service, tugas dia membersihkan WC dan dia digaji dengan cleaning, bersihkan WC itu. Kira-kira setelah dia bersihkan WC dia bangga tuh, WC bersih gitu, bisa dia bangga? Nggak layak dia bangga. Kamu itu digaji bersihkan WC. Justru kalau nggak kamu bersihkan, kamu dipecat, kan gitu. Iya kan? Nggak ada yang layak untuk dibanggakan. Memang itu tugasmu. Taib. Kita kan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menjamin semuanya pada kita. Selama kita hidup, semua Allah berikan kepada kita sebagai jaminan hidup. Terus ketika kita beribadah kepada Allah, berbuat baik dan itu merupakan perintah Allah, apa yang harus dibanggakan? Apa yang harus dibanggakan? Justru semua amalan yang kita lakukan itu tidak cukup untuk menebus nikmat yang Allah berikan. Gak cukup. Apalagi untuk mendapatkan surga. Makanya kan Rasulullah mengatakan bahwasanya seorang itu masuk surga bukan dikarenakan amalannya, tapi dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Belum layak surga itu sebagai tebusan amalan kita. Sehebat apapun amalan kebaikan yang kita lakukan, surga itu terlalu tinggi nilainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberinya karena rahmat, sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian ikhwah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita apabila ditebus dengan amalan kita belum cukup. Ikhwah, ada sebuah hadis di mana ketika seorang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi ganjaran, malaikat mengatakan, kamu mau diberikan ganjaran surga dikarenakan amalanmu atau dikarenakan rahmat Allah? Lantas dia katakan, mungkin karena dia merasa banyak amalannya, maka dia katakan, udah, saya ingin masuk surga karena amalanku. Ternyata dihisaplah amalannya. Setelah dihisap semua amal yang banyak tersebut, bahkan tidak mampu, tidak layak untuk menebus nikmat pandangan saja. Gak layak. Demikian ikhwah. Hanya untuk nikmat pandangan saja, semua kebaikan yang dilakukan tidak layak jadikan sebagai tebusan. Masih terlalu sedikit. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita sebagai seorang yang mukallaf jangan terlalu bangga dengan kebaikan. Ada kotak infak lewat, dimasukkannya, ya oke lah agak banyak sedikit, apa itu? 20 ribunya, 20 ribu. Insya Allah memang saya ini donatur tetap. Masya Allah kali saya ini ya, memang Masya Allah kali saya ini, katanya dalam hati, tapi Masya Allah kali saya ini. Tengok orang sebelah, karena tengoknya sebelah itu cuma 2.000, sebelah lagi 1.000. Tandanya apa? Infaknya begitu tutup supaya gak ketahuan. Ikhlas karena Allah. Karena kan orang ikhlas berinfak itu kan supaya gak ketahuan gitu. Tapi ada yang gak ketahuan tuh karena infaknya 1.000. Demikian. Makanya uang 1.000 itu kan Masya Allah. Kenapa dia lecek? Karena perputaran perjalanan itu kencang, uang 1.000 itu. Demikian ikhwah. Dia sudah berinfak begitu, kemudian dia merasa, oh Masya Allah, bagus sekali memang saya. Untuk ikhwan-ikhwan di sini belum ada apa-apanya lah. Alhamdulillah. Binikmatihi tatimus sholihat. Dia merasa sendiri. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ketahuilah seberapa besar pun yang kita lakukan belum ada apa-apanya untuk menebus nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi supaya kita tahu diri, ya, jangan perasaan hebat dengan apa yang kita lakukan, apapun dia. Antum berdakwah sudah mungkin puluhan tahun, belum ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Belum ada apa-apanya.
Demikian ikhwah. Kalau sudah seperti ini kan kita ya apa yang bisa kita banggakan? Gak ada yang perlu dibanggakan. Itu satu. Yang kedua ikhwah, memperhatikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi ini. Kalau kita lihat bagaimana banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, memang belum layak dengan ibadah kita ini. Belum layak dengan ibadah, gak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mutala'atul uyub wal afat wa taksir. Yang ketiga yaitu mengingat kembali kekurangan-kekurangan kita. Ya, kita seorang manusia, Bani Adam, kullu Bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, berdosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah atau berdosa itulah orang yang bertaubat. Maka dalam masalah ini ikhwah rahimallahu, kalau kita banyak introspeksi, kita banyak muhasabah, insya Allah ya, insya Allah hilang perasaan sok hebat itu, hilang insya Allah. Karena kita sangat tahu dengan keburukan kita. Kita lebih tahu terhadap keburukan kita ketimbang keburukan orang. Coba kita introspeksi, kita lebih tahu keburukan kita dibandingkan keburukan orang. Tapi setan selalu mengingatkan kita akan keburukan orang, lupa dengan keburukan kita. Demikian ikhwah. Ya. Jadi setan akan selalu mengingatkan kita akan keburukan orang, lupa akan keburukan kita. Sehingga ketika ada orang yang mengingatkan keburukan kita, kita seperti tak terima. Padahal seorang muslim itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kesabaran, saling nasihat menasihati dalam apa? Kebenaran. Itu dia. Kalau Anda tidak bisa dinasihati, mendingan berhenti dari manusia. Kenapa? Hanya akan jadi penghuni neraka. Kalau kita ingin jadi penghuni surga, siap untuk dinasihati oleh teman. Demikian ikhwah. Ikhwah, kalau teman kita menasihati kita, misalnya kita tak sholat misalnya, ataupun lalai sholatnya, bang, sholat lah, udah jam berapa ini? Udah jam 2:30, belum sholat zuhur. Udahlah, tolong jangan diurus saya. Setelah itu mau kita nasihati lagi? Hah? Enggak mau lagi kok, rugi besar. Ketika tidak ada lagi orang yang mau menasihati kita, ketika tidak ada orang lagi mau peduli dengan kekurangan kita, urusan dia, masuk neraka dia, coba. Itu rugi besar ikhwah. Rugi besar. Teman yang mengingati kita itu, mengingatkan kita, itu aset besar ketimbang teman yang bisa berserta dengan kita dalam keadaan makan-makan, kemudian dalam keadaan senang-senang. Itu banyak yang mau. Berapa banyak teman-teman dekat ini ketika kita salah segan mengingatkan, nanti sakit hati, nanti begini, nanti begitu. Ini bukan teman ini, ya. Ini benalu namanya, yang hanya memanfaatkan di saat kita senang. Teman yang hakiki adalah yang mengingatkan kita di saat kita salah. Itu dia, karena dia selamatkan kita dari neraka. Tapi kalau kita abaikan ini, kita marah dengan ini, ingat, dia tidak akan lagi mengingatkan kita. Rugi besar. Ini aset yang paling besar untuk kehidupan kita. Demikian ikhwah. Kalau kita suka dengan pujian, alergi dengan kritikan, sudah, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amil shalihat, beramal saleh, wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Demikian ikhwah. Termasuk juga kalau kita merasa teman yang menasihati kita ini sebenarnya juga nggak layak. Misalnya ada teman, bang, sabarlah bang ya dengan musibah yang menimpa diri abang. Mungkin yang memberi nasihat itu juga merasa, ini sebenarnya kalau saya kena ini mungkin lebih parah daripada abang itu. Tapi dia sebagai seorang muslim menasihati. Demikian ikhwah. Dan si orang yang dinasihati tahu, ini orang juga kalau terkena musibah itu dia juga nggak tahan, nggak bisa respon dia. Kau kan karena nggak kena, coba kau yang kena. Setelah itu dia nggak akan nasihati lagi, karena dia tahu, kecil hatinya kan, iya betul juga, saya aja kalau seperti ini nggak tahan, udahlah nggak usah nasihati lagi abang itu. Demikian ikhwah, rugi. Makanya kita perlu menasihati. Apakah perasaan ini ada? Mungkin ada.
Bahkan zaman Rasulullah juga seperti itu. Ada ketika seorang ibu nangis-nangis di pusara anaknya. Rasulullah lewat. Apa kata Rasulullah? Ya amatillah ittaqillah wasbiri. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini nggak lihat siapa yang ngomong. Ilaika anni, sana jauh. Kau nggak tahu apa yang sedang kurasakan. Dia nggak tahu. Yang mengingatkan dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana ikhwah? Ya Rasulullah pergilah. Tengok orang emosi. Demikian ikhwah. Ya. Ternyata ada yang mengingatkan. Bu, tahu nggak tadi ibu siapa yang ngasih nasihat? Enggak, itu Rasulullah. Baru dia terperanjat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi perasaan seperti itu sudah memang merupakan trik setan. Trik setan supaya apa? Supaya orang nggak ada lagi memberikan nasihat. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, dengan mengetahui apa kekurangan diri, insyaallah kita bisa menyadari akan kekurangan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi ikhwah, takut terhadap kemurkaan Allah, bahwasanya Allah murka terhadap orang-orang yang melakukan amalan riya. Kemudian kita harus juga mengingat bagaimana Allah akan menghukum orang-orang yang ketika dia beramal mensekutukan Allah atau riya, dia akan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, itu saja hadis yang pertama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, beri kita taufik dan hidayah, petunjuk untuk tetap istiqomah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada hadis yang kedua. Allahu a'lam bissawab. Silakan jika ada ikhwah-ikhwah yang mau bertanya, silakan.